Nah, ketika mereka mendengarkan hadis Nabi afdalul haji al-ajju was-sajju, ibadah haji yang paling mulia yang pertama adalah al-ajju, raf'us sauti bit talbiyah, yaitu mereka yang mengangkat suara dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Kalimat di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang ke sini untuk menjawab panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami datang ke sini bukan untuk yang lain. Kami datang ke sini bukan hanya untuk memamerkan kekayaan bahwa kami melaksanakan haji, bahwa kami berada di tanah haram, tidak. Labbaik la syarika lak. Kami datang ke sini betul-betul beribadah kepadamu ya Allah. Maka disebut dengan la syarika lak. La syarika lak itu artinya tidak ada syarikat bagimu. Artinya kita tidak akan pernah beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara salah satu ujian kaum muslimin, terutama dikala mereka melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, adalah ibadah atau adalah perkara yang kita kenal dengan perkara riya dan sum'ah. Dan ini senantiasa kita memperhatikan dan mengulang lagi ikhwatul Islam. Riya di dalam bahasa Arab atau di dalam hadis Nabi SAW dinamakan dengan asyirkul khafi. Asyirkul khafi itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Riya itu bukan perkara main-main ikhwatul Islam. Dicontohkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Riya itu adalah perkara yang sangat kecil bahkan tersembunyi. Maka disebut dengan asyirkul khafi. Kesyirikan tapi tidak tampak, beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala, meminta kepada benda-benda yang ada di bumi. Itu kita tahu kalau itu adalah kesyirikan, semua orang tahu. Tapi riya itu jarang orang yang tahu. Maka disebut dengan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Nabi SAW mencontohkan riya itu ibarat semut hitam yang ada di atas batu hitam di malam yang kelam. Siapa di antara kita yang bisa merasakannya? Atau siapa di antara kita yang bisa melihatnya? Semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Bagaimana kita menentukannya? Bagaimana kita merasakannya? Bagaimana kita melihatnya? Begitulah riya dalam ibadah. Orang yang mengatakan saya tidak riya, maka merekalah yang riya sesungguhnya. Karena riya itu ikhwatul Islam perkara yang syaitan tahu mana orang yang bisa dimasuki, mana yang tidak. Maka di saat itulah kenapa dianjurkan bagi kita memperbanyak kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, jadikan kami datang ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji betul-betul tidak ada kesyirikan sedikit pun di dalamnya. Kesyirikan yang paling berat itu ikhwatul Islam yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah kesyirikan riya, asyirkul asghar, atau kesyirikan kecil, atau dinamakan dalam lafaz yang lain asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Karena ibadah ini ibadah yang berat di ikhwatul Islam, ibadah yang Nabi SAW mengingatkan kepada kaum muslimin. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang berat ujiannya bagi kaum muslimin. Apalagi di zaman kita ini ikhwatul Islam, maka pandai-pandailah kita berusaha bagaimana agar semua amal ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa mengulang salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutama bagi kita yang nanti berada di miqat. Bagi kita yang nanti ada di miqat, esok misalnya kalau ada yang berangkat melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji, sesampainya mereka di sebuah tempat yang bernama Dzulhulaifah, maka mereka mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah, sebelum mereka mengucapkan talbiyah, maka di antara ucapan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk membacanya adalah Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kalimat yang dibaca oleh kaum muslimin dikala nanti mereka ingin memulakan ibadahnya, kemudian mereka melewati miqatnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dikala Nabi berada di miqat ingin melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Ya Allah, Allahumma ya Allah, hajja
kami melaksanakan ibadah haji ini, kami melaksanakan ibadah umrah ini, la riya'a fiha, tidak ada riya, jangan sampai ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah di dalamnya. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW nanti dikala kita berada di miqat. Kemudian setelah kita mengucapkan doa ini, baru kita memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Sudah hafal doanya? Sudah hafal? Nanti ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin pergi menuju Makkah Al-Mukarramah dikala kita berada di miqat, setelah kita mengucapkan, terutama rata-rata bagi kita yang melaksanakan haji tamattu', yang mana kita akan mengawali ibadah haji dengan umrah, maka dikala kita berada di miqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelahnya kita mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ada yang sudah hafal semuanya? Allahumma hajja, Allahumma ya Allah, hajja, ibadah haji kami ini, ibadah umrah kami ini, la, tidak ada riya, la riya'a fiha, tidak ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan juga tidak ada sum'ah. Kalau tidak hafal silakan dicatat atau silakan disimpan di dalam memorinya, sehingga nanti dikala kita berada di miqat, kita saling mengingatkan diri kita ini, karena ini adalah hubungan antara kita dengan Allah, supaya nanti ibadah kita yang betul-betul sulit ini, ikhwatul Islam, sulit di musim panas, waktu yang tidak singkat, agar semua ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia, karena ini merupakan di antara tantangan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena mereka terlalu banyak akan mendapatkan pujian dan mereka tidak sadar pujian itulah yang akan menghilangkan semua usaha yang mereka lakukan, semua kesulitan yang mereka dapatkan hilang sia-sia tanpa ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kita sangat berhati-hati ikhwatul Islam, dan di antara salah satu yang bisa menolongnya adalah Allah Azza wa Jal. Maka dikala kita berada di miqat, Nabi ajarkan kepada kita kalimat ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Yang paling tua, siapa yang sudah hafal? Yang paling tua atau yang mengaku tua juga boleh. Siapa yang umur 60 tahun lah dulu? Ada yang sudah hafal doa ini? Mana? Berapa umurnya? 55, masih ada yang lebih tua? Yang 60 tahun? Baik. Bisa maju sedikit ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, mungkin bisa maju sedikit Pak ya, bisa maju sedikit. Baik, berapa umurnya Pak? 60 tahun, silakan baca. Ya, yang tadi doa dikala kita berada di miqat, setelah kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah. Baik, apa bacaannya? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ulang lagi, Allahumma la riya'a wala, ya Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apanya yang tidak ada riya? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Nanti kalau kurang lancar nanti bisa ditengok di sini Pak ya. Masyaallah, barakallahu. Masyaallah, barakallahu. Allah ikhwatukum. Itu merupakan di antara salah satu adab yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, terutama di kala nanti kita berada di miqat. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah, dihafalkan. Kalau tidak hafal dicatatkan dan ingatkan kepada saudara kaum muslimin. Kalau yang bisa menulis di grup nanti tulis di grup, karena ini merupakan di antara bentuk kita membersihkan hati di awal kita melangkah untuk mendapatkan keridhaan ilahi. Tapi ikhwatul Islam, kemudian kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-ajju was-sajju. Haji yang paling bagus itu adalah yang pertama al-ajju, raf'us sauti bit talbiyah, yaitu mereka yang mengangkat suaranya dalam keadaan mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang, kemudian kami datang karenamu. Labbaik la syarika laka labbaik, kami menjawab panggilanmu dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maknanya ikhwatul Islam, kesyirikan itu banyak. Ada kesyirikan dengan hati, ada kesyirikan dengan lisan, ada kesyirikan dengan badan. Kesyirikan dengan hati, kalau kita sudah mulai takut bertawakal kepada selain Allah, kalau kita sudah mulai menyandarkan urusan kepada manusia, itu semuanya disebut dengan kesyirikan ikhwatul Islam. Dan kesyirikan itu tergantung, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung bagaimana orangnya.
begitu juga dengan lisan, begitu juga dengan badan. Maka kita memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mah. Innal hamda wan ni'mah, sesungguhnya segala pujian dan segala macam bentuk nikmat yang Engkau berikan kepada kami, laka wal mulk, itu semuanya adalah milik-Mu ya Allah. Dan ini merupakan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita menyandarkan bahwa dikala kita berada di sini menjadi tamu Allah, tidak ada, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ini, enggak. Makanya dikatakan dalam kalimat-kalimat yang bagus ikhwatul Islam, orang yang datang melaksanakan haji dan umrah bukan orang yang mampu, bukan orang yang mampu, tapi orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah orang yang melaksanakan ibadah haji, setiap tahun mereka punya cerita. Dan tahun ini ikhwatul Islam kami punya cerita. Salah seorang di antara mereka yang berangkat melaksanakan ibadah haji tahun 2025, ada di antara mereka pekerjaannya tukang sapu di jalanan. Tukang sapu jalanan, menabung suami dan istri. Menabung berapa lama mereka menabung ikhwatul Islam? Menabung 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya menabung. Keinginan, kegigihan, usaha, kemudian kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itulah makna innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kita selalu mengulang ikhwatul Islam di dalam membaca kalimat ini, maka nanti kita jangan dilagu-lagukan. Karena kalau dilagu-lagukan banyak salahnya. Baca sebagaimana kita membaca bahasa Arab. Ini kan bahasa Arab kan? Bukan bahasa kita. Bahasa Arab itu boleh kita lakukan, dianjurkan. Kalau boleh kita lakukan silahkan, tapi tetap kita mengetahui waqaf dan ibtida'nya, mana kita mula, bagaimana cara kita berhenti. Di antara cara membacanya ikhwatul Islam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitu cara membacanya. Kalau kita ingin lakukan silahkan. Hanya saja kalau kita lakukan, dikhawatirkan kita hanya sanggup mengucapkannya setengah jam sahaja. Pas masuk bis dari miqat, kita melakukannya labbaik Allahumma labbaik setengah jam. 7 jam yang lain kemana? Tidur. Karena terlalu melakukan. Karena yang dibutuhkan bukan lagunya, yang dibutuhkan ucapan sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti kalau melakukannya kita salah di dalam tempat waqaf dan ibtida'nya, tempat berhentinya innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, itu salah baca namanya, salah di dalam kita membacanya. Maka bagus-baguslah kita membaca kaidah bahasa Arab, karena ini bahasa Arab ikhwatul Islam. Dan bahasa Arab tentunya kita membaca bahasa Arab dengan bahasa Arab, membaca bahasa Arab dengan bahasa Arab. Maka bacaannya ikhwatul Islam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu cara membacanya, dan disitulah waqaf dan ibtida'nya. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana kita memperbanyak bacaannya. Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak saksi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk yang mendengarkan kita mengucapkan lantunan kalimat ini, yang benda hidup, benda mati, kecuali semuanya menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dia dulu menjawab panggilanmu, dia melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan ibadah umrah. Itu yang kita inginkan. Jadi yang diinginkan dari kalimat ini ikhwatul Islam adalah memperbanyak dibaca. Kalau sekiranya kita bisa khusyuk dengan kita menadakan juga tidak ada masalah, tapi betul cara kita menadakannya. Karena ada namanya at-taghanni. At-taghanni itu ikhwatul Islam istilahnya adalah melakukan bacaan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara anjuran dari Nabi SAW. Yang salah itu kalau seandainya kita hanya membaca dalam waktu 15 menit saja atau setengah jam sahaja, tidak. Tapi kita dianjurkan membaca sebanyak-banyaknya dengan kaedah bahasa Arab yang tadi telah kita sebutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena biasanya di potongan ini yang mungkin ada sedikit kesalahan saja, maka kita ingin memperbaiki semaksimal mungkin. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, karena itu satu paket. Alhamd, an-ni'mah, al-mulk. Ini 3 kesatuan, artinya tidak boleh berhenti di sini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
sesungguhnya pujian, sesungguhnya nikmat, sesungguhnya kekuasaan itu semuanya milik Allah, la syarikalah. Kemudian baru kita mengatakan kami tidak akan melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka disinilah nanti dianjurkan bagi kita untuk berhati-hati dalam membacanya. Kemudian di ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah umrah, nanti insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umrah, mengucapkan kalimat talbiyah. Bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, dimulakan dikala kita memasang niat di miqat. Artinya setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kemudian setelahnya kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini diucapkan oleh kaum muslimin dikala mereka berada di miqat setelah mengucapkan dua kalimat tersebut, atau setelah mengucapkan kalimat yang tadi kita jelaskan, yaitu niat, atau memasang niat, atau kembali mengangkat niat, kemudian berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan, maka baru kita memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah sampai kita memulakan tawaf, atau sampai nanti kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau sekiranya Allah mudahkan bagi kita melihat, artinya melihat secara umum, karena ada orang yang mungkin tidak bisa melihat, artinya dikala mereka sampai di Mekah, di Ka'bah, dan ingin melakukan tawaf, maka selesai pengucapan kalimat talbiyah, artinya waktunya terbatas. Kemudian nanti, kapan lagi kita akan memulakan kalimat ini dibaca? Kita akan kembali memulakan kalimat ini pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah itu ikhwatul Islam, maka kita akan kembali berniat. Di mana kita berniat? Di tempat masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian dikala kita berniat, kita kembali mengatakan labbaik Allahumma hajja. Kita kembali mengatakan labbaik Allahumma hajja. Kemudian setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja, kita ulang lagi doa yang tadi diajarkan oleh Nabi. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Supaya apa ikhwan Islam? Supaya selama kita menunaikan ibadah haji, kita lebih banyak memegang Al-Quran daripada memegang handphone. Itu yang diinginkan dari doa ini. Karena itu adalah ujian bagi kita bersama. Maka senantiasa kita mengajarkan atau menganjurkan kepada kaum muslimin, jangan kita pulang dari melaksanakan ibadah haji ini ikhwan Islam kecuali minimal kita sudah khatam Al-Quran 1 kali khatam minimal. Karena kita berada di sini berapa hari? 40 hari. Atau anggaplah dihilangkan perjalanannya, anggaplah 35 hari. Atau anggaplah 37 hari. Coba kalau seandainya 1 hari saja kita khatam 1 juzuk. Apalagi dikala nanti kita berada di Arafah, dikala kita berada di Mina. Itu adalah momen di mana kita menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan ada jemaah haji kecuali di dalam sakunya, di dalam tas yang kita bawa, itu ada mushaf kecil sesuai dengan yang ukuran yang bisa kita baca. Karena nanti kalau kita baca lewat handphone, membaca Al-Quran dari handphone, kita buat 10 menit, 2 jamnya Facebook, Instagram. Bukan tidak boleh, tapi fitnah terlalu banyak. Oleh karenanya ikhwatul Islam, baca Al-Quran supaya waktu kita tidak hilang terbuang. Apalagi dikala nanti kita berada di Arafah. Di Arafah itu ikhwatul Islam, momen yang mana dianjurkan bagi kita tidak berbicara kecuali yang penting-penting saja. Jangan banyak berbicara, tidak usah berkawan pada waktu itu. Pada hari itulah, pada waktu itu kita tidak usah berkawan. Cukup kita berteman dengan Allah Azza wa Jalla, berteman dengan doa, berteman dengan ayat Al-Quran. Dan disitulah kelalaian kaum muslimin dikala mereka berada di Arafah. Momen-momen yang indah mereka hilangkan dengan kelalaian, dengan canda tawa, dengan berbicara yang tidak ada makna. Padahal mereka sudah bersusah payah untuk datang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Itu ujian bagi kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, nanti pada tanggal 8 Zulhijjah kita kembali mengatakan labbaik Allahumma hajja. Kemudian kita kembali berkomitmen Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'a. Dianjurkan bagi kita kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah, handphone itu jangan terlalu banyak dilihat. Itu ujian bagi kita bersama. Ujian dalam arti yang lain, fitnah bagi kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka kita bermohon kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kepada kita beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu sendiri adalah nikmat dari Allah.
Tidak semua orang diberikan nikmat beribadah. Ada orang yang beribadah 1 jam kuat, 2 jam berikutnya tidak kuat. Apalagi di musim panas, cuaca yang mungkin panas, kita jumlah yang tidak sedikit. Disitulah nanti kita berusaha semaksimal mungkin, karena kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah haji ini adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang bermain-main. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan di antara salah satu keutamaan ibadah haji ini ikhwatul Islam, an Aisyah ummul mukminin annaha qalat, ya Rasulullah, nara jihad afdalul amal. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat amalan yang paling bagus itu adalah berjihad di jalan Allah. Apa kata Aisyah? Apalah nujahid? Tidakkah kami berjihad? Kaum wanita ini tidakkah kami berjihad? Apa kata Nabi? Qala la, lakinna afdalul jihad hajjun mabrur. Tidak ada yang namanya jihad untuk kalian, tapi jihad itu adalah orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Dan semoga Allah mudahkan kita mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah orang yang tidak banyak berbicara kecuali berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berbicara dengan Allah? Siapa mereka yang berbicara dengan Allah? Mereka yang berbicara dengan Allah adalah mereka yang banyak membaca Al-Quran. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran berarti Allah ingin berbicara dengannya. Bukankah Al-Quran itu adalah kalamullah? Berarti dikala kita membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian surat berikutnya, semakin banyak kita membaca Al-Quran berarti Allah semakin senang berbicara dengan kita. Itulah makna daripada kalimat Allah ingin berbicara dengan makhluknya. Bagaimana maknanya? Yaitu mereka yang banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya dikala kita melaksanakan ibadah haji, terutama tanggal 8, 9, tidak lama ya kuat Islam, 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari saja. Maka di saat itulah perbanyaklah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna perbanyak berbicara dengan Allah? Perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah bermunajat, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah meminta, perbanyaklah menangis. Itu adalah mereka yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu yang bisa melalaikan kita hilangkan, korbankan. Waktu kita beribadah tidak lama. Kedatangan kita ke Madinah ini belum lagi ibadah, ini baru mukaddimahnya. Ibadahnya nanti. Artinya ibadah yang kita tuju bukan berarti dikala kita berada di Madinah kita tidak beribadah kepada Allah, tapi tujuan kita adalah haram dan tujuan kita yang sesungguhnya ada tanggal 8. Maka jangan nanti disia-siakan ibadah ini. Maka dikala kita mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah, seolah-olah kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, lokasi yang mulia, teman-teman yang mulia, maka itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengikat kalimat haji. Nabi tidak pernah memuji orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi yang dipuji adalah orang yang melaksanakan dan mendapatkan haji yang mabrur. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan orang yang berhaji, yang berumrah banyak, tapi orang yang betul-betul berhaji dan yang berumrah hanya sedikit sekali. Artinya apa? Yang betul-betul niatnya, ibadahnya, kemaksimalan ibadahnya dikala mereka melaksanakan ibadah haji tidak banyak, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya kita tidak ada kalimat, dan ada lagi salah satu kalimat ikhwatul Islam. Kalimat ini disebut dengan kalimat isti'anah. Isti'anah itu artinya kalimat minta pertolongan kepada Allah. Kalimat isti'anah itu adalah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah kalimat yang semua kaum muslimin bisa menghafalnya. Sebenarnya ada lagi kalimat yang lain. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Doa ini adalah doa cahaya dikala kita berada di kegelapan. Doa ini adalah ibarat pintu dikala kita ditimpa oleh kegersangan.
Doa ini adalah jalan dikala kita ada masalah. Inilah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Tapi kalimatnya agak sedikit panjang. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada apa-apanya. Wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Engkau zat yang maha kuat dan aku hanya menyandarkan diri kepadamu. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantu aku untuk menyelesaikan semua masalah, semua urusan, semua ibadah. Wansurni wa la tansur alayya. Juga tolong aku di dalam melaksanakan ibadah. Bantu aku dalam penyelesaian masalah. Wankurli wa la tamkur alayya. Bantu aku agar tidak ada orang yang berbuat jahat kepadaku. Allahumma hdini. Ya Allah, berikan aku petunjuk dalam setiap amal ibadah, dalam setiap kebaikan, dalam setiap urusan. Wa yassiril hudali. Ketika engkau berikan kepadaku petunjuk, mudahkan petunjuk tersebut agar aku bisa menyelesaikannya. Seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah kesempatan tersebut Allah berikan. Tinggal doa yang kedua, ya Allah, mudahkan aku untuk menyelesaikan ibadah haji ini. Seolah-olah itu adalah makna di antara makna doa yang tadi telah kita sebutkan. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wankurli wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril hudali. Ada yang hafal? Baik, kalau tidak hafal, maka kalimat yang paling mudah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau itu hafal ya? Kalau yang mudah-mudah bisa dihafal ya? Nah, kalimat ini disebut dengan al-isti'anah. Isti'anah itu apa artinya? Yaitu agar kita dimudahkan beribadah. Kisah ini dari mana diambil di Al Islam? Jadi dulu kita tahu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Arash. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Arash. Dan Arash itu adalah makhluk yang paling besar. Allah ciptakan dengan tangannya. Yang Allah ciptakan dengan tangannya yang pertama adalah Arash. Yang kedua adalah Al-Qalam, yang akan mencatat takdir kita semuanya, disebut dengan Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Adam. Di antara kemuliaan Nabi Adam, Allah yang menciptakannya dengan tangannya. Tidak sama dengan kita sebagai anak dan cucu Adam. Kemudian yang keempat yang Allah ciptakan dengan tangannya adalah Jannatu Aden. Empat inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Nah, yang paling besar itu adalah Arash. Bagaimana cara kita menentukan besarnya Arash itu, ikhwatul Islam? Arash itu makhluk yang paling dahsyat. Makanya ada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala namanya adalah kursi. Berapa luas kursi Allah Azza wa Jalla? Allah sebutkan di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, ibarat kita punya koin. Koin itu ikhwatul Islam. Ini ada koin. Besar atau kecil koinnya? Kita saja yang dari belakang nampak atau tidak? Yang dari belakang tak nampak. Koin ini ikhwatul Islam dilemparkan, anggaplah kita lemparkan ke dalam Masjid Nabawi. Bagaimana bandingan koin ini dengan Masjid Nabawi? Tidak ada bandingannya. Bagaimana bandingan koin ini dengan seluruh langit dan bumi? Koin ini ibarat langit dan bumi. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala, kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan koin ini dilemparkan di langit atau di padang Sahara, maka koin itu ibarat langit dan bumi. Sedangkan luasnya adalah kursi adalah seluas langit dan bumi dibandingkan dengan koin tersebut. Itu baru kursi. Nah, kursi begitu juga. Jadi kursi dibandingkan dengan Arash adalah koin ini juga. Jadi koin yang dilemparkan ke padang Sahara yang luas itu adalah Arashnya. Kemudian kursinya ibarat koin tadi. Kalau seperti itu perbandingannya, bagaimana perbandingan Arash dengan langit dan bumi? Bisa dipahami? Kecil sekali pada saat itu Arash. Nah, kalau begitu besarnya Arash, bagaimana dengan Allah yang menciptakan makhluk dan semuanya? Maka disebut dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar kita tidak tahu, tapi Allahu Akbar, Allah adalah zat yang maha besar. Kemudian Arash ini dikala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat bukan berarti Allah memerlukan malaikat, tidak. Allah ciptakan malaikat untuk mencabut nyawa, bukan berarti Allah tidak bisa mencabut nyawa.
Allah ciptakan malaikat untuk menurunkan hujan, bukan berarti Allah tidak bisa menurunkan hujan, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada salah satu malaikat, jumlahnya 8 orang. Jumlahnya 8 orang. Kemudian Allah ciptakan malaikat ini, tugasnya adalah untuk memikul arash. Berapa besar malaikat ini, ikhwan Islam? Malaikat ini besarnya yang Allah ciptakan jumlahnya dia 8 orang. Kemudian ikhwan Islam, besar malaikat ini dari telinganya sampai bahunya ibarat kita melakukan perjalanan selama 40 tahun lamanya. Itu malaikat untuk apa Allah ciptakan? Untuk memikul arash. Kalau seperti itu besarnya malaikat Allah, bagaimana dengan arashnya? Kemudian jika Allah menciptakan malaikat ini, Allah tugaskan kalian, tugas kalian adalah memikul arash. Maka mereka semuanya bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana bisa kami akan memikul arash? Arash yang begitu besar, tak mungkin kami sanggup untuk memikulnya. Maka di saat inilah asbabul wurud. Allah mengajarkan kepada para malaikat yang memikul arash ini senantiasa kalian mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Maka kalimat hauqala ini dinamakan oleh para ulama adalah kalimat isti'anah. Isti'anah itu artinya adalah dikala kita minta pertolongan kepada Allah, dikala kita menghadapi permasalahan yang sulit, haji sulit, Mina sulit, Arafah sulit, sulit masuk di Mekah, sulit urusan semuanya. Maka yang pertama kali keluar dari lisan seorang muslim adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebelum mereka mengatakan ada masalah yang sulit, jangan dulu katakan kalimat sulit, tapi katakan dulu la haula wala quwwata illa billah. Baru setelahnya mereka mengatakan kalimat yang sulit. Haji ini sulit, jangan katakan haji sulit. Haji ini sulit, lebih sulit lagi kita antri puluhan tahun. Maka di antara salah satu yang meringankan kesulitan tersebut di ikhwatul Islam adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Haji tahun ini musim panas. Tahun sebelumnya juga musim panas. Dan panas haji tahun ini lebih panas dari musim sebelumnya. Panas di Madinah saja bagaimana rasanya? Lumayan ya. Kalau kita ingin merasakan bagaimana panasnya Madinah, nanti keluar dari Masjid Nabawi, kemudian jangan pakai sendal. Agar kita tahu bagaimana sulitnya atau bagaimana panasnya. Sampai di hotel kita hilang kaki. Itulah istilahnya. Begitu juga nanti dikala kita berada di padang Arafah, orang ramai, banyak, semakin banyak orang semakin panas. Tapi disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Panas dikala kita berada di Arafah, kita ingin berdoa, kita panas. Kita ingin sujud, kita panas. Kita ingin menangis, panas. Belum lagi nanti di Mina, panas semuanya. Maka itu bisa dihilangkan dengan kalimat selalu kita minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah ucapan daripada kita mengucapkan panas, cuaca panas, haji sulit. Lebih bagus bagi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna wala haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kalimat yang keluar dari seorang muslim. Mereka tidak pernah mengatakan kalimat kecuali diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama dikala sulit, karena biasanya kalimat yang buruk itu akan terucap dikala kita menghadapi kesulitan. Orang yang mukmin atau seorang yang mukmin dikala mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang diridai oleh Allah. Dan kalimat yang paling Allah ridai adalah la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kalimat ini menjadi mutiara di dalam surga. Artinya barang siapa yang memperbanyak mengucapkannya, maka Allah perbanyak pula mutiara untuknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang akan menghilangkan pahala. Makanya jangan katakan haji tahun ini sulit, hilangkan kalimat-kalimat tersebut. Apalagi sekarang tasrih harus diperiksa sana sini, nusuk belum keluar, apalagi yang belum keluar, raudhah tidak dapat, iya kan? Tidak semua orang dapat masuk raudhah, tidak semua orang dapat nusuk, apalagi belum lagi nanti masuk belum lagi syarikahnya lain, belum lagi hotelnya jauh. Jangan katakan kalimat ini. Katakan la haula wala quwwata illa billah. Dikala kita tidak dapat antri masuk di raudhah, la haula wala quwwata illa billah. Dikala nusuk pun keluar, la haula wala quwwata illa billah.
Jadi dikala kita melaksanakan ibadah haji, inilah kalimat yang terbaik. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kita tidak boleh mengucapkan kecuali kalimat yang diridai oleh Allah, terkhusus dikala kita mendapatkan kesulitan, dan kalimat tersebut adalah kalimat yang dia akan menjadi mutiara di dalam surga. La haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah setuju ya? Ini baru antri setengah jam saja, ini hotel macet banyak ini. Itu dianjurkan bagi kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Tidak ada gunanya. Kita sudah tahu hotel macet, kita sudah tahu antrian setengah jam. Kalau sudah tahu antrian setengah jam, jangan dulu keluar dari masjid, baca dulu Quran setengah jam, baru kita pergi ke hotel, selesai. Bisa dipahami ya? Dan itu masalah kita bersama. Apalagi di musim haji, semua orang sama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, latihan kita mengucapkan kalimat isti'anah. Kalau kita tidak hafal doa yang panjang tadi kita sebutkan, maka ucapkanlah kalimat yang singkat ini, la haula wala quwwata illa billah. Tapi bagi kita yang dimudahkan oleh Allah menghafal, maka ucapkanlah Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Sebenarnya doa ini tidak sulit ikhwatul Islam, hanya saja kita tidak hafal. Itu saja. Ya kan? Kalau kita hafal tidak sulit, tapi karena tidak hafal sulit. Dan yang paling parah, sudah tidak hafal tapi tidak mau berusaha menghafal. Mana yang lebih parah? Makanya usahakan setiap doa yang dibaca, walau kita tidak hafal sekarang, dicatat atau direkam oleh ikhwatul Islam. Kita selalu memberikan salah satu cerita ya, semoga memberikan manfaat dia, terutama bagi yang mengantuk. Ada apa namanya Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i ya, ini sedikit lain dari haji ya, karena kita sudah penat dengan perkara haji ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya Allah. Dikala Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang betul-betul kita tahu nanti bagaimana kejeniusannya. Kemudian Imam Syafi'i dia adalah seorang anak yang berasal dari Gaza. Kemudian dia belajar di Mekah bersama orang tuanya. Dan Imam Syafi'i ini satu-satunya ulama mazhab yang nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Kakek dia sama dengan kakek Nabi. Kakek dia sama dengan kakek baginda Nabi SAW. Makanya dia disebut dengan Quraisy. Imam Syafi'i ini disebut dengan Quraisy. Kemudian di ikhwatul Islam, Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204. Umurnya hanya 54 tahun sahaja. Tahun 150 adalah tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Sehingga para ulama menyebutkan, bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan, hari wafatnya Imam Abu Hanifah, hari itu juga Allah lahirkan Imam Syafi'i. Karena di dunia tidak akan pernah kosong dengan yang namanya ulama. Kalau ulama sudah tidak ada, kiamat. Dan bahkan para ulama menyebutkan setiap hadis Nabi, setiap 100 tahun, maka Allah akan utus satu ulama. Dan tahun kedua atau abad kedua, setiap 100 tahun berarti satu abad. Setiap satu abad itu akan ada salah satu ulama. Abad yang kedua, ulamanya adalah Imam Syafi'i, karena dia meninggal pada tahun 204. Pas kan? Abad kedua 204. Kalau abad pertama siapa ulamanya? Cari orang yang wafat pada tahun 100. Siapa yang wafat pada tahun 100? Carilah nanti ya. Dia adalah cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah ulama pada abad pertama. Dia wafat pada tahun 101 Hijriah. Kemudian ulama yang ke abad kedua adalah Imam Syafi'i. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Imam Syafi'i ini dia belajar di Mekah. Dia belajar di Mekah beberapa tahun. Kemudian dikala dia berumur mungkin 6 atau 7 atau 8 tahun, dia belajar di Madinah. Umurnya masih kecil. Kemudian di Madinah salah seorang ulama yang masyhur adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Himyari. Itu adalah salah satu kabilah yang berasal dari Yaman, tapi dia berasal di Madinah. Lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, belajar di Madinah, mengajar di Madinah. Di samping perkuburan Nabi dia mengajar, karena masjid dulu tidak terlalu luas. Kemudian dia pun wafat di kota Madinah. Dia lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah, dan dia adalah guru pertama atau guru yang paling masyhur dari Imam Syafi'i. Jadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik adalah antara murid dengan guru. Begitu juga dengan mazhabnya.
Begitu juga nanti lahir setelahnya adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu gurunya adalah Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah Nafi'. Nafi' itu adalah mantan budaknya daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab, dan guru mereka adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita cerita tentang Imam Syafi'i. Dikala Imam Syafi'i datang ke kota Madinah, dia masih kecil. Dan sebelum dia datang ke kota Madinah, dia sudah menghafal kitab Muwatta. Muwatta itu kitab yang paling benar, paling sahih, tidak ada salahnya. Setelah Al-Quran, sebelum muncul Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari belakangan. Kemudian ikhwatul Islam dia hafal. Kapan dia menghafal? Dari perjalanan Makkah menuju Madinah. Berapa perjalanan Makkah menuju Madinah? 6 hari. 6 hari bisa menghafal hadis. Kalau kita nanti dari Madinah ke Mekah, apa yang kita hafal? Doa-doa tadilah yang kita catat, itu yang harus kita hafal. Daripada kita Facebook, halo kawan-kawan, apalagi yang live, halo guys, kami sedang ke sini, tidak usah. Doa-doa yang tadi harus kita hafal. Persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini pergi haji, bukan pergi rekreasi. Kemudian di kota Islam, dikala sampai di kota Madinah, dia sudah hafal. Kemudian dia pergi belajar kepada Imam Malik. Dan salah satu sifat Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling miskin. Para ulama rata-rata itu miskin. Bukan berarti ulama tidak boleh kaya ya, tapi rata-rata ulama itu miskin karena mereka betul-betul mengorbankan semuanya. Mengorbankan waktu yang semestinya dia harus bekerja, tapi dia harus belajar, menghafal ini, menghafal itu. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ikhwatul Islam, sampai untuk catatan buku dia tidak ada. Bayangkan, kalau dia ingin menulis belajar, ibunya cari. Jadi ibunya pergi ke diwan, namanya diwan itu kantor lah kalau bahasa kita. Biasanya di perkantoran itu ada kertas-kertas yang dibuang, tidak dipakai. Sudah ditulis tapi tidak laku, tidak dipakai. Maka dia mengambil, dikumpulkan, ditulis di belakangnya. Itulah yang biasanya dilakukan oleh ibu Imam Syafi'i. Dikumpulkan kemudian diberikan kepada anak dan Syafi'i. Sampai di Madinah tidak ada catatan Imam Syafi'i, tidak ada tulisannya, tidak ada bukunya, tidak ada penanya. Kemudian masuklah kepada Imam Malik, dia ingin belajar kepada Imam Malik. Berapa tadi umur Imam Syafi'i? 8, 9, sekitar itulah, masih anak-anak. Kemudian dia masuk, Imam Malik itu ada seorang imam yang paling berwibawa. Kalau dia sudah membacakan hadis-hadis Nabi SAW, maka yang mendengarkan murid-murid itu betul-betul mengambil ini karena ini adalah hadis Nabi SAW yang harus dimuliakan. Kemudian di ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dikala masuk, maka dia seperti seolah-olah meludah, kemudian dengan jarinya ditulis di tangannya seperti ini. Imam Malik dikala sedang mengajar melihat apa yang dilakukan oleh anak kecil ini, main-main. Mereka belum kenal, main-main. Jadi Imam Malik ini terganggu, hadis Nabi, kemudian ada main-main yang main-main. Maka di saat itu Islam setelah belajar atau setelah selesai halaqahnya di Masjid Nabawi, maka Imam Malik memanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada waktu itu belum jadi imam, namanya masih Muhammad. Jadi namanya adalah Muhammad bin Idris. Kemudian di Islam dikala dipanggil, wahai anak kecil ya ulam, kenapa kamu main-main? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak main-main, aku sedang menulis. Kalau kamu menulis, mana penanya, mana bukunya? Kalau menulis ada pena, ada buku. Maka Imam Syafi'i menceritakan, aku tidak punya, karena aku berasal dari keluarga miskin, ayahku sudah meninggal, tidak ada yang merawatku, yang menjagaku, yang mendidikku, yang memberikan makan kepadaku ada ibuku. Maka ada salah satu kitab namanya Ibunda Para Ulama. Rata-rata ulama itu semuanya anak yatim. Imam Malik yatim, Imam Ahmad yatim, Imam Bukhari yatim, Imam Syafi'i yatim. Siapa yang membuat mereka menjadi ulama? Ibunya. Bukan berarti kita harus menjadikan anak kita yatim ya, supaya jadi ulama. Tapi rata-rata para ulama itu mereka anak yatim. Lihat bagaimana ibunya. Kemudian setelahnya, apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak punya catatan, makanya aku mencatat di tangan. Jadi gerakan tadi itu orang catatan, mencatat. Maka Imam Malik, tidak mungkin ada orang mencatat dengan air liurnya di tangannya. Bagaimana bisa menghafal? Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i orang kuat hafalannya. Kalau kamu tidak percaya, wahai tuan guru, silakan, aku akan bacakan semuanya dari awal sampai akhir. Aku akan bacakan semuanya. Bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada para ulama. Ulama itu cepat, mereka itu orang-orang yang kuat. Bahkan jangankan ulama dulu, sampai ulama sekarang Islam, kami kenal salah seorang ulama, dia bisa mengalahkan Syamilah, laptop. Tahu laptop Syamilah, ada buku catatan di dalamnya, kalah sama dia.
Bahkan jangankan ulama, ada salah seorang anak kecil di kota Madinah, semua kita tahu, dia pernah ke daerah kita, dia sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah biasa, nomornya, halamannya mudah bagi dia. Hadis-hadis Nabi bukan lagi kutubus sittah, kutubus tis'ah, bukan lagi kitab yang 9, bukan yang 6, bukan yang 9, kitab yang 14, semuanya mudah baginya. Kemudian apalagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian dikala Imam Malik heran, kenapa? Lanjutkan ceritanya tidak nih? Islam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu tidak percaya silahkan kamu uji. Maka Imam Malik pun menguji Imam Syafi'i. Dibaca semua yang disampaikan oleh Imam Malik dari awal sampai akhir, dibaca oleh Imam Syafi'i, dihafal oleh Imam Syafi'i, dihafal. Makanya kalau kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, maka tidak usah mencatat. Kan itu konsep dan keadaannya. Kalau kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, maka tidak usah bagi kita cerita untuk semangat dan motivasi ya. Artinya kalau kita tidak hafal, sadar kalau kita tidak, kalau hafal kalau tidak hafal, sadar kalau kita tidak hafal. Kalau kita tidak hafal berarti nanti kita berusaha untuk catat, atau sekarang kan mudah kan, direkam, dihafal lagi namanya, doa-doa ini disampaikan itu jangan terlewat. Itu maksud daripada cerita ini. Teguran tapi tidak menyakitkan, dan semoga dimaafkan ya. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Salah satunya adalah kalimat yang tadi kami sampaikan ya. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaju ila haulika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wa qulli wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassir al-huda li. Ada doa di mana kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah. Kemudian ikhwatul Islam, tanggal 8 Zulhijjah, maka kita akan kembali mengucapkan niat Allahumma labbaik Allahumma hajja. Kemudian kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak talbiyah, dan talbiyah ini akhirnya adalah dikala nanti selesai melontar jamarat Aqabah. Kalau setelah selesai kita melontar jamarat Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, boleh tak kita lagi mengucapkan kalimat talbiyah? Boleh atau tidak? Tak boleh lagi. Yang harus kita ucapkan adalah apa nanti yang kita ucapkan? Takbir, tahmid, tahlil. Itu yang kita ucapkan. Karena di tanggal-tanggal ini ikhwatul Islam, ada tanggal di mana kita memperbanyak mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil. Artinya ingat pesan ini supaya nanti kita tidak terlalu banyak berbicara, tahan lisan. Setiap kali kita ingin berbicara, bikin alarmnya. Judul alarmnya jangan banyak berbicara. Karena kita harus saling mengingatkan ikhwatul Islam. Siapa lagi akan mengingatkan kita kalau bukan diri kita sendiri? Dan semoga dengan kita berusaha semaksimal mungkin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita dalam menunaikan ibadah yang mulia ini, dan semoga kita semuanya mendapatkan haji yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa ini yang bertanya masih ada di sini esok atau tidak? Esok masih ada di sini? Esok berarti esok aja kita jawab ya. Ingatkan nanti lagi ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang, Allah menurunkan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam keluarga, keberkahan terhadap anak dan cucu, dan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, dipanjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga diampunkan dan dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap perjalanan, Allah memberikan kelancaran dalam setiap urusan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaan, Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah. Semoga Allah menjadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga kita wafat
wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina